menunggu teman-teman yang lain ya. Kayak gini ya. Apakah ini sekarang berarti sudah recording? Ya, sudah. Baiklah, Hmm, kalau begitu di-record saja ya. Sambil menunggu kawan, kita mulai saja karena sudah di-record. Baiklah, selamat malam rekan-rekan mahasiswa S2. Terima kasih untuk meluangkan waktunya dalam pertemuan malam ini. Semoga semuanya itu sehat. Kalaupun ada yang sehat, kalau ada yang sedang tidak sehat, diberikan kesembuhan segera. Oke, kita mulai ya. Begini. Jadi saya mau share screen, lalu yang saya mau tampilkan ini dulu. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa ini telah membuat tesis dan tesis tersebut telah jadi dalam artian sudah revisi akhir, sudah mendapatkan ACC dari dosen untuk oke, layak, kemudian sudah dapat tanda tangan, rekan-rekan harus mengumpulkan ke perpustakaan sebagai arsip dari kami, dan salah satu syaratnya teman-teman untuk nanti lulus juga salah satunya sudah melengkapi berkas atau pengumpulan tesis ini ke perpustakaan. Jadi ini, di sini saya menetapkannya atas dasar koordinasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan dengan Pak Tommy itu tanggal 30 Juni. Tapi sebenarnya saya ingin menyepakati ya, kalau bisa sebelum tanggal 30 Juni, kalau pertemuan kita ini terjadi tanggal 24, mohon diusahakan 3 hari ke depannya itu tuh bisa beres gitu ya. Kenapa? Karena yudisium S2 untuk rekan-rekan itu sepertinya juga di waktu-waktu dekat ini gitu, supaya rekan-rekan tidak terlalu banyak menumpuk pekerjaan, mungkin bisa dibuat ini ya prioritas ya. Kira-kira kapan? Kalau ini memang 30 Juni, tapi menurut saya ini terlalu lama dan nanti saya mengeceknya kalau ada kekurangan yang saya rasa nanti sulit. Sebentar ya, ini kita scroll ke bawah dulu. Jadi begini ya rekan-rekan, yang nanti akan dikumpulkan ke perpustakaan itu yang benar-benar sudah mendapatkan tanda tangan dari dosen. Dosen tergantung itu sekarang bagaimana ya lembar pengesahannya. Apa ada dosen pengujinya juga, apa hanya dosen pembimbing dan kaprodi. Kalau di S1 itu dia lembar pengesahannya itu terdiri dari dosen pembimbing dan kaprodi. Kalau di tempat saya waktu saya studi S2 itu ada dosen penguji dan juga dosen pembimbing, ada juga dekan gitu. Jadi tidak sama setiap institusi. Jadi bukan saya tidak tidak tahu Kak, karena setiap semester itu mengalami perubahan, dan perubahan itu yang tidak ada koordinasi, jadinya daripada salah saya menengahinya begini. Teman-teman ikuti prosedur penulisan tesis dari prodi PSMP FPSI Untar, dan kemudian itu kalian ikuti dengan baik, itu yang dikumpulkan ke perpus gitu. Sebelum ke situ mungkin ini dulu. Ini Bu jadi Ayu, ya. lembar pengesahannya sampai sekarang kita belum ada terima. Itu kan tanda tangan dekan dan kaprodi. Tapi sampai sekarang belum ada di email ke kita. Gimana? Oh Dan gitu ya. iya, jadi gimana kita kumpul kalau kita belum dapat terima lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh dekan dan kaprodi. Oh, kalau kayak gini saya baru tahu. Jadi ada persoalan seperti itu. Tadi Mbak Pipit ya. Terima kasih banyak Mbak Pipit. Saya akan note berarti lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu belum Belum didapatkan. diterima. Iya, kemarin kalau nggak salah Pak Tommy bilang tuh sebelum tanggal kita wajib mengumpulkan ke perpus sudah kita terima, Bu Ayu. Itu kira-kira tanggal berapanya belum tahu ya.
Dan sedangkan ke perpus kan terakhir 30 Juni nih Bu Ayu. Sekarang Iya. sudah tanggal 25, kita belum ada terima. Oh, sebentar ya. Respon Baik. baru belum ada feedback. Nah, seperti yang diutarakan sama Mbak Pipit ini ya rekan-rekan, kalau ada yang rekan-rekan rasa perlu saya tahu, mohon disampaikan supaya saya mengetahuinya dan saya bisa membantu follow up. Saya bisa membantu mereminder Bapak karena memang kegiatan di FSI Untar itu banyak sekali dan mungkin bukan pembelaan ya, tapi maksudnya kita saling membantu begitu saja. Nanti saya akan follow up. Nanti saya akan bantu sampaikan ke Bapak. Sebelumnya saya kasih contoh dulu tesis ya, sebentar. Jadi ini adalah database di perpustakaan ya, salah satu backupnya. Saya kasih contohnya yang random aja ya, ini punya Chandra. Jadi begini rekan-rekan, kita ke sini dulu. Ini nanti untuk persoalan silakan dicatat nanti disampaikan ya. Ini saya izin menyampaikan dulu ke rekan-rekan apa yang perlu rekan-rekan lakukan terkait dengan pengumpulan tesis ke perpustakaan psikologi. Jadi nama mahasiswa perlu diisi. Ini dapatnya dari mana sih, Kak Ayu misalkan? Dari sini juga bisa ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan ke @perpuspesi_untar ini, lalu rekan-rekan klik link tree. Sebenarnya di description grup ada ya. Kalau nggak salah ingat, karena saya masuk ke grup-grup ini ya, ada S1, S2, jadi seingat saya ada, nggak tahu kalau grup kita yang di sini itu ya. Coba dicek, tapi kalau nggak ada, rekan-rekan coba cek dulu sekarang di note. Ini di sini ada upload tesis bagi yang sudah dinyatakan lulus sidang tesis ya, yang benar-benar sudah revisi, yang sudah tanda tangan itu tadi. Lalu diklik ya, diklik lalu tampilannya ini. Nah, ini namanya rekan-rekan semuanya harus kapital lengkap ya, soalnya kadang tidak rapi begitu. Kemudian NIM-nya berapa, kemudian email address-nya saya minta yang email aktif pribadi saja, bukan yang student. Karena apa? Seharusnya yang student karena lebih private. Tapi kemarin bulan Desember tahun lalu itu tiba-tiba dari Google itu meminta, intinya akhirnya data-data dari yang student, yang apa itu terhapus yang mahasiswa. Saya khawatir kalau saya nanti pas download itu ada yang kurang atau ternyata ada yang korup, saya bisa itu mengandalkan sharing data dari rekan-rekan. Kalau email pribadi kan kemungkinan kecil ya kalian menghapus ya. Saya harapannya sih kalau udah di-share ke perpus tidak dihapus izin aksesnya dari perpustakaan. Nah, itu jadi gitu aja ya, pakai email pribadinya aja yang @gmail bukan yang @student Untar ya. Kemudian nomor WhatsApp yang bisa saya hubungi kalau saya butuh sesuatu yang itu terkait datanya teman-teman. Kemudian ini judul tesisnya diisi yang lengkap. Lalu metode penelitiannya disampaikan, diketikkan kalau yang tidak ada dari 4 ini, rekan-rekan pilih other, lalu diisi. Kemudian ada bidang kajian, rekan-rekan isi ya, yang saya tuliskan ini, tapi barangkali ada yang lain kan, begitu, bisa diisi di other. Lalu dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 jika ada, dosen penguji 1, dosen penguji 2, dosen penguji 3. Biasanya kalau dosen penguji 3 itu sebagai pembimbing gitu kan. Kemudian upload kartu perpustakaan dan KTM. Mohon gambar yang diambil itu jelas. Catatan ukur, iya. Izin ke Ayu, mau nanya untuk dosen penguji 3 itu nggak ada. Kalau setahu saya 1 dan 2 aja ya, apa dosen penguji 3-nya di strip aja ya? Oh, berarti Di strip aja kali ya Bu Ayu. oke, nanti saya rubah ya, atau biar saya nggak lupa, rekan-rekan Atau diubah. menyampaikan, saya rubah ya. Kalau Sambil kayak jalan kali ya. iya sambil jalan ya. Oke. Terima kasih untuk ininya, kesempatannya. Ayu, Ya. untuk kartu perpus sama kartu tanda mahasiswa sih nggak ada ya? Itu wajib ya? Oh, jadi nggak ada. Rekan-rekan Nggak tidak ada. dapat KTM. Tidak. Enggak sih.
Oh, Kalau saya Bu Ayu waktu saya singgah ke kampus ke Untar, saya minta ke situ diberikan sama Pak Yahya kartu ada yang perpus. punya. Berarti Ya. ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki ya? Iya, benar. Oke, berarti saya ambil jalan tengahnya pakai KTP. Sebentar. PP. Oke. 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 Nah, hal-hal kayak gitu saya senang sekali ada confirm dari rekan-rekan. Mohon gambar yang jelas, ini berarti kondisinya bagi yang tidak memiliki keduanya dapat diganti dengan KTP. Oke Oke. ya, clear. Bagi yang tidak memiliki keduanya dapat diganti dengan KTP, jadi hanya KTP. Rekan-rekan saya harapkan yang mengalami kegalauan tentang pengumpulan ini ditanyakan selama kita proses pertemuan ini, secara teknisnya begitu. Jadi saya mohon perhatiannya. Kemudian tidak diperbolehkan ada tulisan contoh scanner kalau scan lembar pengesahan begitu ya. Terus ada tulisannya. Diusahakan tidak ada. Kemudian di dalam file yang di-scan itu harus bersih, jelas, tidak buram. Karena itu kayak apa ya, masterpiece-nya kalian begitu ya. Jadi diusahakan karyanya atau secara fisiknya bagus ketika soft file-nya itu dikumpulkan begitu. Karena nanti akan berguna buat rekan-rekan kalau yang ingin naik jenjang jabatannya ya, kalau sekarang sedang apa ya namanya ya, ingin menjadi dosen atau yang nggak menjadi dosen pun biasanya untuk kenaikan pangkat itu mereka ada yang menghubungi saya untuk meminta link repositorinya dari tesis yang kalian kumpulkan ini, karena kan kami langsung membuat ininya ya, membuat datanya dan dimasukkan ke repositori Untar begitu. Oke, next. Tuliskan link Google Drive tesis Anda. Diperbolehkan menggunakan email pribadi, yang penting emailnya aktif. Ini gini aja ya, diganti aja. Menggunakan email pribadi. Yang penting emailnya aktif itu sebenarnya karena saya mengalami rekan-rekan ada yang memberikan tidak sering untuk membuka emailnya begitu. Jadi kalau saya memberikan balasan, ada yang ke-skip, ada yang nggak kebales sama rekan-rekan begitu. Menggunakan email pribadi aktif, yang aktif. Menggunakan artikel yang digunakan sebagai referensi penyusunan tesis minimal 3. Sampai di sini kita sama sepemahaman tidak? Jadi ketika rekan-rekan melakukan penyusunan tesis itu kan biasanya berkiblat dari salah satu artikel, bisa salah satu, bisa salah dua, salah tiga gitu ya. Mungkin ini untuk menjembatani itu minimal dua ya, dua. Biasanya bisa lebih kan ya sebenarnya ya, yang dijadikan kiblatnya rekan-rekan untuk menyusun tesis. Tapi yang jadi ininya, kuncinya atau acuannya itu minimal 2 nggak keberatan kan ya? Yang terlaksana memang lebih dari 2 kan? Bagaimana? Kalau saya sih yang jadi key artikelnya cuma satu, Mbak. Yang lainnya kayak pendukung. Paling eh, jadi 3 karena duanya itu jurnal alat ukurnya. Ya, oke, setuju. Kayak gitu maksud saya sebenarnya. Oh, Makanya saya menuliskannya yang digunakan sebagai referensi penyusunan tesis ya. Berarti oke. cocok ya, sepakat. Oke, kita lanjut ke yang Ayo, lainnya. Iya. berarti artikelnya tadi cuma 2 gitu aja ya, yang berarti yang pendukung kayak yang utama aja, yang lain nggak usah ya. Ya, boleh minimal 2 sebenarnya. Kalau mau lebih dari 2 uploadnya tidak apa-apa. Jadi ini itu artikel yang rekan-rekan gunakan, kemudian di-upload oleh rekan-rekan di drive-nya masing-masing, lalu itu yang di-share ke kami. Mungkin bisa saya tuliskan juga ya.
mohon share atau dibagikan ke perpustakaan@fpsi.untar.ac.id. Nah, ya ini. Iya, jadi minimal 2. Kalau misalkan mau lebih boleh gitu ya, Mbak ya. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Bagi mahasiswa atau mahasiswi PSMP FPSI Untar yang telah melakukan upload soft file tesis, diharapkan mengirimkan pemberitahuan dengan direct message ke @perpuspesi_untar. Tolong follow juga ya untuk info update mengenai tugas akhir dari rekan-rekan, karena kalau mau nanti misalkan ada revisi itu bisa disampaikan lewat situ aja, tidak perlu saya email gitu. Gitu, mohon ininya, pengertiannya dan maklumnya. Kemudian kalau sudah clear di bagian e-form, kita lanjut ke sini. Jadi begini rekan-rekan. Ini itu kemarin template-nya mana ya? Ada yang kelewat ya tadi ya, ini. Tuliskan link Google Drive tesis Anda, diperbolehkan dengan ini. Berarti menggunakan email aktif. Menggunakan email pribadi, yang penting emailnya aktif, oke? Jadi mohon file tesisnya itu di-upload ke drive email aktif pribadinya rekan-rekan, bukan email Untar, dan di-share ke pesipustaka5@gmail.com. Saya tambahkan untuk arsipnya dan perpustakaan@fpsi.untar.ac.id. Misalkan ada rekan-rekan yang belum familiar bagaimana share-nya, jangan merasa kok saya nggak tahu gitu. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Begitu. Di-share kan biasanya klik kanan ya, folder utamanya di klik kanan, kemudian bagikan ke email, 2 alamat email ini, pesipustaka5@gmail.com dan perpustakaan@fpsi.untar.ac.id. Oke. Lalu jika masih ada yang keliru dalam pengumpulan filenya, maka petugas itu akan mengirimkan pesan email. Atau sepertinya saya rasa kita sepakati nanti saya bikinkan Google Spreadsheet ya. Maka petugas akan memberikan catatan melalui spreadsheet rekap aja ya, memberikan catatan melalui rekap spreadsheet kepada Anda untuk diperbaiki kembali ya. Terima kasih, silakan membuka link ini. Ini saya buka ya, HTTP ini. Saya copy dulu. Jadi panduan kumpul tesis ini terakhir direvisi itu 2020, teman. Terakhir dibuat itu 2020. Saya salah bilang kali ya. Yang mengawali. Ya, ini tuh dibuat tuh awal 2020. Makanya saya tetap pakai tahunnya 2020 tapi sudah mengalami revisi-revisi sih ini. Mungkin saya taruh sini dulu biar nanti kebuka. Sebelumnya saya ke sini lagi. Ini saya ingatkan kembali supaya di-share-nya kedua. Ini ada emailnya dua. Nah, ini yang perlu jadi catatan teman-teman ya. Mohon jangan di private supaya saya bisa mengecek. Jadi saya itu dibantu oleh 2 librarian assistant. Sebenarnya bisa 1 librarian assistant sih, karena yang satunya sedang ada pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau misalkan nanti yang memberikan catatan bukan saya secara langsung, tapi itu di bawah di bawah pengetahuan saya, karena selalu ada koordinasi. Hanya saja kan yang saya pegang itu tidak hanya
persoalan kumpul tesis, tapi juga ada skripsi, juga ada rutinitas yang lain di perpustakaan FPC Untar. Jadi rekan-rekan kalau meragukan bisa langsung tanya ke saya juga nggak apa-apa. Tapi saya informasikan bahwa itu sebenarnya saya tahu juga, tapi saya juga memfasilitasi rekan-rekan kalau rekan-rekan merasa karena ada ya mungkin nanti kalau bicara langsung kepada saya ada hal-hal yang ingin disampaikan, itu silakan konfirmasi secara pribadi melalui WA, Japri gitu. Lalu ini di-share to anyone ya, supaya saya dan rekan saya dapat membukanya untuk mengecek. Lalu kita ke sini. Pengumpulan file tesis ke perpustakaan dan panduan tesis. Rekan-rekan di sini berarti sudah memiliki panduan tesis terbaru apa belum ya? Halo? Belum, Kak. Belum. Kan kita masih mengikuti format tesis yang sebelumnya. Iya, saya juga punyanya ini sih, yang tahun 2022. Mm-mm. Terakhir tesis itu dikumpulkan ke saya itu Januari sama Februari 2023. Itu pakai panduan yang ini, pakai yang 2022 ini. Berarti kalau sudah mengikuti ya oke, yang penting rekan-rekan ada panduannya, saya nggak akan ngotak-ngatik ya. Lalu ini pengumpulan file tesisnya. Nah, ini terakhir saya ubah 2020, ini terakhir saya ubah Februari apa Januari ya? Coba kita lihat tanda tangannya. Oh, saya ubah 28 Desember. Pengumpulan pertama 28 Desember dan batasnya akhirnya bisa saya download semua milik kakak tingkatnya rekan-rekan itu Januari Februari. Makanya tadi judulnya di sini adalah tesis Desember atau Januari. Nah, kayak gitu. Tapi di perjalanan ada tuh yang ngumpulin tuh Februari. Jadi mohon maaf, jadi tuh susah sayanya. Karena saya tahu sih rekan-rekan mungkin banyak yang dilakukan, tapi kita saling mendukung aja supaya tidak terlampau lama. Nanti berarti persoalan yang utama itu di lembar pengesahan nanti segera kita diskusikan. Mungkin Senin, Selasa, apa ya? Karena tanggal 28 sampai 30 kalau FPC Untar tuh libur kan ya, karena mengikuti pemerintah. Mungkin nanti saya bisa sampaikan ke Pak Tommy malam ini ya, setelah kita pertemuan ini ya. Terus nanti kita reminder beliau lagi di hari Senin. Begitu sepakat ya. Nah, kita ke Ya, sini. Kita ke sini. Ke satu, menyerahkan file tesis yang dimasukkan ke Google Drive. Kenapa sampai saya pandu kayak gini ya teman-teman? Bukan meremehkan atau gimana, tidak. Biasanya tuh kayak males baca gitu tuh terjadi gitu. Meskipun studinya sudah S2 gitu. Untuk hal ini karena secara administratif banyak gitu ya. Jadi kita bahas di sini. Di sini saya masih menggunakan di-share ke alamat perpustakaan. Jadi rekan-rekan nggak usah bingung. Kalau tadi kan di sini saya sudah tuliskan emailnya 2, jadi di-share kedua alamat email tersebut ya. Dan foldernya itu dikasih nama _name _ tesisnya rekan-rekan. Misalkan namanya Ayu Lujanti, NIM-nya sekian, judul tesisnya bla 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 bla. Ya itu harus ditulis, itu folder besarnya, utamanya. Karena saya menyimpannya seperti ini rekan-rekan. Nih, kalau bisa dilihat kan. Nih, nama ada nilainya nanti. Jadi saya nanti akan menambahkan nilai. Jadi kan biasanya yang menjadi apa ya rekomendasi untuk adik-adik kelasnya nanti silakan membaca tesis-tesis yang nilainya unggul dalam artian di atas B gitu. Bisa juga C, ada sih 1, 2 gitu ya. Kalau memang nggak ada topik yang lain yang nggak ada topik yang sama dan nilainya lebih tinggi, ya udah dikasih C, tapi diusahakan itu A begitu. Ini ngomongin soal nilai bukan gimana-gimana ya, cuman memang menyimpannya berdasarkan nilai gitu. Kemudian kita lanjut. Folder 1 itu diberi judul, jadi di dalam folder besarnya tadi kan nama NIM judul tesis. Kemudian ada 3 folder lagi yang rekan-rekan harus buat. Kita langsung ke contoh, bayangan kadang gimana gitu ya. Kita ke visualnya ya. Artikel referensi, tesis, PD. Kayak gini ya. Bisa
Apa saya nanti kasih ini ya ke rekan-rekan ya untuk akses ini ya. Buat contoh. Jadi ini namanya artikel referensi, tesis PDF, tesis pisah Word dan PDF. Kita ke artikel dulu. Jadi artikelnya rekan-rekan upload aja deh ya. Tadi kan saya minta dituliskan linknya, kayaknya udah nggak sesuai lagi. Ini ada yang memberikan seperti ini ke kami. Diterima, nggak apa-apa, karena kan minimal 2. Tadi saya bikinnya minimal 3 sih. Terus ini oke. File 1 pembuka, file 1 pembuka kita bahas dulu. Isinya apa? Isinya adalah judul. Cover. Cover ini rekan-rekan bisa dapat dari Lintar ya. Bisa download dari Lintar. Yang belum pernah buka Lintar, buka dulu Lintarnya. Yang sudah, coba buka lagi, cek lagi. Covernya udah bisa di-download belum? Terus lembar pengesahannya tuh kayak gini nih rekan-rekan. Nama, NIM, program studi, judul tesis. Ketuanya siapa, anggotanya siapa, tanda tangan dari pembimbing 1, pembimbing 2, kalau ada. Lalu dekannya, dulu waktu itu masih Bu Rostiana. Kemudian ketua programnya Pak Tommy. Nah, kayak gini lembar pengesahannya itu sebenarnya. Ada yang formatnya kayak gini. Mungkin juga beda lagi, makanya nanti kita tanyakan ya. Sama sih Kak, formatnya kayak gitu juga kurang lebih Kak. Sama kayak gitu, cuman kita belum dikembalikan dari fakultasnya. Oh, berarti sebenarnya semuanya sudah mengumpulkan ke prodi ya? Iya, karena untuk ditandatangani oleh Kaprodi dan Dekan. Oke, berarti pembimbing tidak ada masalah ya, sudah memberikan tanda tangan semua. Kebetulan pembimbing saya sama dengan Kaprodi Kak, jadi menunggu Oh, menunggu dari Pak oke. Tommy. Oke, Mbak Giovanni, thank you buat interaksinya kepada saya. Yang lainnya boleh menambahkan. Lalu kita lanjut ya. Surat pernyataan keaslian. Kalau saya lebih besar lagi sih, kalau saya udah terima lembar pengesahan ya, tapi ada dua tentang begitu. Itu dari Pak Tommy juga. Halo, halo. Suara saya kedengaran ya, Kak? Iya, suaranya rame banget lah. Oh iya. Saya coba chat aja ya, Kak ya. Ya, boleh. Saya lanjut ya. Di sini kan ada tanda tangan digital ya. Ini sudah terlanjur. Jadi saya mohon pakai materai tempel ya. Karena kita nggak ada pengecekan atau gimana-gimana terkait tanda tangan pakai digital. Materainya juga. Jadi saya mohon pakai materai tempel saja ya. Kita sepakati ya. Ini yang sudah lalu ya akhirnya diberikan kelonggaran begitu. Karena rekan-rekan belum lalu kan, baru diberikan briefing hari ini. Jadi mau nanti pakai materai tempel yang 10.000 itu. Tanda tangan separuh kena materai, separuh kena kertas. Lanjut. Halaman pernyataan persetujuan pengelolaan dan publikasi tesis. Seperti ini isinya. Biasanya yang ditanyakan kepada saya tuh di sini rekan-rekan. Gimana ya saya itu sudah publish, tapi belum keluar link URL-nya, berarti itu namanya belum publish, tapi sudah submit, begitu ya. Jadi kadang tuh salah kaprah kalau saya nyebutnya. Nah, itu biasanya bertanya, terus gimana ya gitu. Ya nggak gimana-gimana, nggak apa-apa. Jadinya dikosongi rekan-rekan, karena belum ada bukti publikasinya. Kalau sudah publish itu kan sudah ada linknya, begitu. Jadi begitu ya, kalau yang belum publish diusahakan semoga ketika mengumpulkan tesisnya sudah publish, jadi bisa dituliskan tahun terbit, judul karyanya, nama medianya apa, dan alamat linknya bisa dituliskan begitu. Clear Izin, ya di sini. Iya. Kalau izin, kalau misalnya belum terbit, itu berarti tanda tangannya apakah kita tanda tangan juga atau dikosongkan benar-benar kosong Kak? Oh, ini menyatakan apa ya? Saya bertanda tangan demi pengembangan ilmu menyetujui untuk ini hak bebas royalti. Dengan hak bebas royalti ini itu academic self esteem. Oh, ini judul tesisnya.
Iya, tetap ini. Ini tetap ditandatangan oleh misalkan Mbak Giovanni, Mbak Pipit dan lainnya ya. Saya nggak tadi yang nanya siapa. Iya, Jadi saya. oh ya, Mbak Giovanni yang menyatakan, kemudian yang mengetahui dosen pembimbing pertamanya biasanya kalau ada 2 dosen pembimbing. Begitu. Karena yang dituliskan di sini adalah academic self-esteem. Ini tuh judulnya deh, karena di sini judul karyanya kan beda ya. Gambaran motivasi belajar. Hmm, berarti Nah, tetap ditandatangan tapi di bagian bawahnya dikosongin ya, Mbak? iya kalau belum terbit ya, tapi semoga udah nanti bisa segera ya. Nah, gitu. Katanya sih Jadi terbitnya bakal Oktober, Mbak, jadi masih lama. oh iya, oke oke oke. Ya udah, nggak apa-apa ya. Berarti tetap ditandatangani ya karena ini menyatakan dari tesisnya itu kalau misalkan nanti tesisnya mau diolah sama dosen pembimbingnya, biasanya kan ada gubahan-gubahan. Nah itu kalau sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan yang menulis, itu kan aman, legal gitu ya, gitu. Jadi tetap tanda tangan dan dimintakan tanda tangan ke pembimbing. Lanjut. Oke. Sebenarnya kata pengantar ini tuh saya tuliskan di sini ya, rekan-rekan ya. File 1 pembuka tuh isinya apa aja sih gitu. Ada cover judul, surat pengesahan tesis, surat pernyataan tidak melakukan penjiplakan, surat pernyataan pengelolaan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar. Ini sebenarnya kayak gitu. Kalau urutannya saya mengikuti dari prodinya aja, dari PSMP-nya aja ya. Cuman yang perlu diketahui rekan-rekan adalah di file 1 pembuka ini memang terdirinya ini. Terus ada abstrak-abstrak dan juga bab 1, bab 5 daftar pustaka. Begitu. Ini yang saya bilang tadi banyak karena ini ada file 2 itu isinya bab 2, 3 dan 4 saja. Lalu itu dijadikan satu gitu loh rekan-rekan, dijadikan PDF. Karena ini tadi kan nama foldernya adalah tesis PDF ya. Nah, terus untuk file 3-nya itu full text dari cover sampai ke lampiran terakhir ya. Ya, betul. Kemudian rekan-rekan juga tidak usah bingung, ini kok dipecah-pecah ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, terus nanti saya akan membuat halaman baru lagi. Tidak rekan-rekan, saya hanya minta dipecah-pecah aja. Halamannya ya sesuai, kalau halaman bab 1-nya itu 9 ya halaman 9. Terus karena bab 1 habis itu bab 5, ya terus jangan bab 5 tuh halaman 12, yang ngikutin aja bab 5 halaman 100 ya 100 kayak gitu ya. Oke ya. Oke silakan Mbak Areta. Ada Eh, apa? Iya Ibu Ayu mau izin tanya, sebenarnya yang, agak saya mau kembali ke lembar pengesahan sih. Kemarin kan, kalau dari teman-teman mungkin yang, klinis itu kemarin udah dapat lembar pengesahan. Hanya saja untuk lembar pengesahan tesis itu dekannya masih Ibu Rostiana gitu. Jadi, apakah, tidak masalah gitu? Karena kan memang kami baru dapat juga gitu. Jadi maksudnya memang mengikuti yang kemarin gitu atau, eee kami harus ganti lagi gitu. Oh, gimana? Berarti sebenarnya harusnya bisa kemarin ngirim tesisnya gitu. Enggak sih, kami juga baru dapat sih ini kurang lebih dari email Untar, apa namanya, untuk lembar pengesahan tesisnya, Ibu. Nah cuman, itu tadi, lembar pengesahannya itu ditandatanganinya masih dekan oleh Ibu, Rostiana. Oh, gini aja saya mau tanya. Kapan tesisnya? Tesisnya Mbak kapan, Mbak Areta? Tesisnya kapan, Eee, selesai tesis sidang itu kapan? Coba saya mau tahu aja, sidang tesisnya Sidangnya dilakukan tahun 2022. 2022 itu udah Butia belum ya? Nah, itu pada saat itu kan kami, sebelum Butia, sebenarnya memang tesisnya itu sendiri sebelum Butia, tapi waktu itu udah ada mulai pergantian gitu. Nah, jadi kalau yang berdasarkan yang kami dapat sih, Bu Ayu, itu memang kami dapatnya yang tanda tangan Bu Rostiana Oh, gitu. karena Tapi kami memang gimana? dan ini kami baru dapat 16 Juni ini gitu. Ini Tapi pun kami baru dapat gitu. itu dari lintar langsung ya? Ini kami di-share sama Kak Filza ya? Oh gitu ya. Iya, lembar Bentar pengesahan. saya harus mikir sih. Karena saya Heeh.
khawatir ya, karena pengambil kebijakan tertinggi kan bukan saya. Gini aja Mbak Areta yang ditanyakan ke saya itu dibikin kalimat, jadi redaksinya jelas, nanti dikirimkan ke saya secara pribadi ya di WA ya Mbak. Nanti coba saya diskusikan, karena sebenarnya kalau mau memikir mudah ya nggak apa-apa, jawaban saya gitu ya. Tapi kalau terkait nanti tesisnya 2023 kan gitu. Hitungannya 2023 apa 2 sih ya? 2 ya? Sidangnya tadi Kalau 2022 ya? sidangnya sih 2022, Mbak. Tanggal, Cuman bulan, bulan kalau lembar pengesahannya ditandatanganinya 28 Juni. Tapi sih dua- sebenarnya sidangnya sudah dari bulan Januari. oh iya, itu masih buros memang. Karena Iya. pergantian beliau dengan Bu Tia itu kalau tidak keliru ucap Juli ya? Apa ya? Agustus. Makanya jadi agak bingung kalau sidangnya sih, kalau di saya gitu ya, kami sih kurang lebih sama, sidangnya kalau saya nih 13 Januari gitu. Nah, tapi untuk pengesahannya 28 Juni dan itu ditandatanganinya masih oleh, itu Bu Rostiana. Kemudian ketua program studinya, masih dengan Pak Tommy gitu. Mengingat kalau sekarang kan ketua program studi profesi kan sebenarnya sudah Bu Bu Nomi Naomi gitu. ya? Iya. Iya. Oh, iya, mungkin nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa. Redaksinya tetap dikirim ke saya. Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa ya, karena proses tesis di FPSI memang keren ya. Dalam artian penyusunannya itu lebih awal begitu. Jadi untuk profesi itu memang bagus sekali begitu kan. Karena setelah itu masih ada PKPP. Seharusnya sih tidak apa-apa, karena kan beda kalau di saya itu tesis ya semester 3 semester 4 di FPSI semester 1 apa bukan ya? Udah mulai boleh mengerjakan. Salah nggak ya saya? Kurang tahu sih. Eh, Iya. tapi yang jelas maksud saya kalau profesi ya di FPSI itu kan tesisnya duluan, terus habis itu masih ada kewajiban-kewajiban lain untuk PKPP ataupun yang lainnya. Maksud saya begitu. Jadi sebenarnya kalau saya agak susah melihat siapa ya yang harusnya mengumpulkan tesis di semester ini begitu kan. Jadi harus tektokan benar-benar gitu supaya nggak salah. Kayak semisal begini, kemarin itu kan ada beberapa nama, salah satunya yang saya ingat tuh Jordan sama Christine. Dia itu ikut yudisium yang besok itu, tapi mereka sudah mengumpulkan tesis semester lalu. Nah itu saya izinkan dan nggak apa-apa, berarti mereka tidak perlu mengumpulkan lagi karena sudah tersimpan di data kami begitu. Maksud saya kan jadi begitu. Jadi rekan-rekan itu sudah selesai, tapi jadi kewajiban untuk mengumpulkan tesis ke perpus tuh nggak serentak gitu loh. Terserah pribadinya masing-masing, jatuhnya kan begitu. Tapi ya nggak apa-apa Mbak Areta. Sepertinya bisa Mbak Areta, karena Mbak Areta proses sidangnya memang masih buros gitu. Oh, iya. Tapi saya kayak kan perlu memberikan informasi kembali, mengingatkan Pak Tommy gitu. Tapi saya rasa sih nggak apa-apa. Menurut saya disusun aja dulu ya. Saya yakin tetap dipakai kok itu. Maksudnya nggak terus ujuk-ujuk ganti harus tanda tangan Bu Tia gitu, kayaknya tidak. Mungkin Mbak Areta bisa mengerjakan hal-hal yang sudah kita diskusikan malam ini seperti ini ya Mbak Areta ya, Oke, biar baik. tidak dadakan gitu, tidak Iya. kesulitan. Oke, baik, terima Baik, kasih. makasih Bagi Bu yang mau Ayu. tanya lagi silakan. Iya, sama-sama. Oke, ini Mbak Winnie. Kak, kebetulan kalau saya sudah menerima lembar pengesahan yang sudah ditandatangani di email Untar saat 16 Juni kemarin. Jadi mungkin rekan-rekan juga ada menerima tapi di email Untar. Oh, terima kasih loh informasinya. Rekan-rekan yang belum tahu, bisa dicek ya email Untarnya berarti ya. Oke, thank you Mbak Winnie ya, sudah Izin, berbagi informasi. Iya. izin juga Kak Ayu, aku udah cek email untarnya saya, cuman belum ada. Yang lembar pengesahannya belum dikembalikan. Oh, begitu. Iya. Begini saja, bagaimana kalau kita melakukan pendataan bagi yang belum memiliki lembar pengesahan? Jadi juga mengingatkan Pak Tommy, kiranya siapa-siapa saja yang memang sudah memberikan lembar pengesahan tapi belum dikembalikan gitu. Malam Mbak Rita.
Gitu ya. Boleh, Di Mbak. data ya, di data berarti nanti yang mengawali saya apa ya? Teman-teman yang belum mendapatkan lembar pengesahannya dari prodi begitu. Itu di data itu penting. Jadi Pak Tommy bisa dibantu, diingatkan karena bukan berarti Bapak melupakan karena Bapak banyak kerjaannya juga. Gitu ya. Gitu ya, rekan-rekan setuju ya? Oke, Kak. Oke ya, selain Mbak Giovanni siapa begitu? Atau mau didata di mana ya? Saya gitu di chat ini gitu. Di WhatsApp grup aja. Chat. Oh, setuju. Oke. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke berikutnya ya. Saya khawatir rekan-rekan juga sebenarnya ada acara lain. Kita lanjut kemana? Ke sini. Ini penting biasanya terkecoh karena tulisannya adalah jurnal. File 4 ini sebenarnya adalah manuskrip dari jurnal atau artikel gitu aja ya saya bilangnya. Ini saya konfirmasi tapi belum dirubah nih, mohon maaf. File 4 ini isinya artikel. Artikel yang pernah rekan-rekan publikasikan, rekan-rekan submit dan sudah dipublikasikan. Misalkan rekan-rekan sudah submit di jurnal UGM, psikologi UGM contoh saja ya. Lalu sudah terbit karena sudah mengalami proses review dan lain hal macamnya. Kemudian sudah benar-benar terbit dan ada alamat URL kita bisa akses. Rekan-rekan nggak perlu bikin lagi artikel dari ringkasan tesisnya terus habis itu disubmit. Kalau mau pakai yang udah karena di tulisan ini kan gini, penulisan jurnal mengikuti kebijakan dosen pembimbing. Jika akan dipublikasikan di jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, maka format mengikuti ketentuan dari jurnal tersebut. Kemudian yang poin kedua, jika akan dipublikasikan di proceeding ICE, BSH atau TIKES, maka silakan mengikuti format dari sananya. Kemudian jika ingin mengikuti atau mengubah gimana nih? Jika ingin melakukan publikasi menggunakan format TIKES atau yang lainnya itu tidak perlu mengubah ke format JMI SHS. Pada dasarnya rekan-rekan yang belum melakukan submission ke jurnal, rekan-rekan bisa membuat itu tesisnya di breakdown, dibikin artikel, kemudian bisa nih saya arahkan apa mau ke Muara silakan. Ini ada URL-nya, ada contohnya, tulisannya bagaimana gitu. Jadi sebenarnya mau diperhatikan pengumpulan publikasi dari tesis ini itu perpustakaan itu akan mengikuti kesepakatan yang dibuat oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing masing-masing. Jika seorang mahasiswa sudah atau akan publikasi di jurnal A, maka yang dikumpulkan ke perpustakaan ya publikasi tersebut atau calon artikel yang akan publish tersebut. Jadi jika ada 2 publikasi, pilih benar-benar yang sudah diterbitkan saja. Misalkan rekan-rekan sudah submit nih ke jurnal UGM sama jurnal UNER. Yang benar-benar sudah publish atau yang masih dapat LOE yang mana yang dipilih yang udah publish aja. Jadi yang udah publish itu yang dikirim ke perpus. Karena perpustakaan perlu memiliki arsipnya gitu aja sih sebenarnya. Singkat pesannya tuh begitu. Mbak Ayu, boleh izin bertanya, Mbak? Boleh Mbak Adriana gimana? Iya, Mbak Ayu kalau misalnya untuk yang file nomor 4, ini kan kalau yang jurnal ICBSA kemarin saya ngambil yang performance-nya aja dan itu join artikel dengan Sheila gitu ya, Bu Ayu ya. Nah, berarti kalau misalnya kan kalau saya tentang performance dan perfeksionis, sementara saya cuma ngambil performance-nya aja, itu bisa? Bisa banget. Itu dikumpulin aja. Nanti Mbak Oh, Sheila-nya juga juga berarti kan sama? artikelnya sama kan? Nggak Sama. apa-apa. Oh iya, berarti nggak Nggak apa-apa ya apa-apa. Bu ya? Karena kan Nggak kalau apa-apa. misalnya ngikutin tesis semua kan pasti judulnya variabel saya yang X-nya itu kan berbeda dengan yang Sheila gitu ya Bu Ayu ya. Tapi kan sama-sama ketika untuk yang dipublish itu yang di ICBSA itu adalah sama-sama performance-nya gitu ya. Nah itu nggak Ya, apa-apa berarti Bu Ayu dengan artikel yang sama ya? nggak apa-apa. Jadi misalkan Mbak Oke. Adriana joinan sama Mbak Sheila.
Malah ada lagi nih joinan sama siapa. Jadi satu artikel buat 3-4 nama, it's okay, nggak apa-apa. It's okay ya. Karena kan Oh, oke. memang Oke. itu yang kalian buat. Oke, clear Oke. ya? Bu. Clear, Oke. clear, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Lanjut ya. Kenapa file PPT harus dikumpulkan? Ini juga buat bukti akreditasi sih. Kadang kalau misalkan rekan-rekan bilang, udah dikumpulin juga kok di Prodi, kok Kak Ayu kenapa sih harus double? Ya, kita sekarang di dunia yang semakin oke banget ininya, perkembangan zaman teknologinya maksud saya, dan juga rentan buat hilangnya kalau disimpan di cloud ya. Ini perlu backup gitu loh. Jadi memang perpustakaan mengarsipkan karya rekan-rekan termasuk PPT-nya begitu. Jadi Izin Kak Ayu, iya, kan di semester saya itu kebetulan sudah tidak ada sidangnya, jadinya tesis berbasis review gitu. Jadi nggak oke. ada PPT-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau saya mau ngubah, saya harus jadikan file ini menjadi Word dulu. Berarti untuk diketahui teman-teman ya, PPT-nya berarti tidak untuk yang sistem review. Memang sudah berubah sih sistemnya review, dan kalau untuk S1 masih separuh, kayak satu masih ada review, satu masih sidang begitu. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Yang masih PPT silakan yang ada. Kalau yang tidak ada tidak usah diada-adakan begitu ya. Tapi untuk yang tidak adakan berarti nomor 5 aja ya. Nomor 6, 7 mohon perhatian rekan-rekan untuk file 6 cover dan surat pengesahan pembimbing yang berisi cover judul digabung dengan surat atau lembar pengesahan pembimbing. Ini berguna untuk memudahkan saya memfasilitasi dosen-dosen rekan-rekan jika beliau-beliau membutuhkan bukti bahwa memang pernah membimbing rekan-rekan. Jadi mohon bantuannya, karena pernah suatu ketika itu kami di Perpus memecah-mecah ya. Jadi ada 2000 file itu. Jadi ini saya mintakan bantuan dari kalian langsung supaya dipecah aja cover dan surat pengesahan pembimbing. Itu berarti ada di file 6 ya. Lalu nomor 7 itu file 7 titik cover sampai abstrak, isinya gabungan dari cover judul, surat pengesahan, surat pernyataan tidak melakukan penjiplakan, surat pernyataan pengelolaan, dan publikasi tesis dan abstrak Indonesianya. Nanti saya akan bagikan ini ya, supaya rekan-rekan ada gambarannya. Mungkin saya akan pilih yang materainya nggak digital ya, supaya yang tidak melihat atau tidak bersama kita di pertemuan ini nggak salah kaprah nantinya. Iya, Mbak Ayu boleh sekalian, Pak. Ini kan boleh juga sekalian di-share ke kita sebagai catatannya kita ya, Mbak Ayu ya. Maksudnya file yang lagi Mbak Ayu share ini, file 1 apa, file 2 apa, itu juga di-share ke kita di WhatsApp kali ya, Mbak Ayu, supaya kita juga untuk sambil ngecek juga 1, 2, 3, 4, 5-nya udah lengkap atau belum, gitu Mbak Ayu. Jadi file 1 ini dituliskan lagi begitu? Oh, bukan, file yang ini yang lagi Mbak Ayu gunakan di-share juga aja ke WhatsApp, Mbak. Oh gitu, sebenarnya ini ada di sini loh. Oh Cuman gitu, ya takutnya udah. kalau misalnya Ya. kadang kan kita mau kayak lintar gitu ya Mbak Ayu ya, kita mau akses Iya, ternyata iya. lagi denied gitu ya Mbak Ayu. Jadi kan Oke. kalau misalnya di WhatsApp itu kan kita tinggal mudah download dan itu akan jadi papernya kita di dokumennya kita kan Mbak gitu. Iya. Jadi alangkah lebih baik mungkin boleh Mbak Ayu share juga ke kita ya Mbak kalau tidak Oke deh. keberatan. Nggak Siap, terima keberatan kasih kok. Mbak Ayu. Nggak apa-apa kok. Terima kasih untuk pengingatnya. Sama-sama Mbak Ayu. Gimana ya? Ya nggak apa-apa ya, nanti kondisional aja ya. Yang bingung biar nanya gitu ya. Yes, betul Mbak. Jadi kan kalau misalnya dia bisa capture itu kan Mbak, nanya lagi misalnya gitu ya Mbak, yang nomor 1 ini maksudnya gimana dan lain sebagainya. Jadi mungkin di WhatsApp grup pun kalau misalnya ada yang kebingungannya sama, jadi terjawab juga Mbak gitu. Oke, berikut prosedur ya. Iya betul Mbak. Makasih Sekarang ya Mbak Ayu. sambil ya terima kasih juga maklumnya karena memang saya tidak prepare banyak-banyak karena sedang tidak enak badan. Oh iya Mbak Ayu, cepat Prosedur. sembuh Mbak Ayu. Iya, pengumpulan tesis. Tesis ke perpustakaan ya. Jadi maksud saya terima kasih untuk pengertiannya karena memperbolehkan sembari jalan sembari edit gitu.
Oke, selamat malam rekan-rekan. Mohon mohon dibaca ya. Ini harus diingatkan seperti ini karena mohon maaf bukan meremehkan, sekali lagi hanya sebagai reminder. Mohon dibaca ya, terima kasih. Oke, ini sudah saya lakukan. Bagi yang mau ada pesan-pesan lagi, boleh disampaikan. Oke, kita lanjut ke bagian. Udah jelas ya, saya rasa file 7. Kemudian folder 2, ini ada file-file dengan format Word dan PDF. Jadi 2 ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan buat, ini ada 1 abstrak. Contohnya aja lah ya, langsung ya. Mana kita buka. Ini folder 1 ini. Oke, ini tesis pisah Word. Nah, begini bentukannya jadinya, tampilannya. Ada abstrak, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ada blueprint. Blueprintnya yang nggak ada ya jangan diada-adain. Maksudnya kadang saya nggak ada blueprint ya, karena saya ini penelitiannya metodenya ini. Oh ya nggak apa-apa. Tapi yang ada blueprint, kalau alat ukurnya ada 3 berarti blueprintnya 3 ya. Kalau ada 2 ya 2 begitu. Nah itu disendiri-sendirikan. Kemudian daftar pustaka, nanti ditulis aja blueprintnya tentang apa gitu. Kalau lebih dari 2 ya, lebih dari 1 gitu. Kemudian daftar pustaka, lampiran, lembar pengesahan. Kayak gini ya tampilannya ya. Jadi rekan-rekan udah ada gambaran, sudah terlihat, sudah terekam. Jadi ini ada 1 sampai 13 karena memfasilitasi yang nama alat ukur variabelnya lebih dari 1. Nah, gitu. Saya rasa mudah dipahami. Kemudian folder 3-nya balik lagi ke artikel referensi tadi yang digunakan untuk pengerjaan tesis. Minimal 3 di sini masih dituliskannya, nggak apa-apa. Kemudian menyerahkan tesis yang telah direvisi dalam bentuk printout dan sudah dijilid dengan sesuai dengan prosedur. Sementara untuk poin ini, pengumpulan hard copy itu menunggu pengumuman lebih lanjut dari ketua program studi. Kemudian saya ingatkan kembali format penyusunan tesis mengikuti buku panduan tesis PSMP, tanda tangan pembimbingnya wajib asli, warna hardcover dengan contoh tesis yang terdapat di perpustakaan. Ini yang lalu banget dulu. Jadi hard copy rasanya tidak usah difikirkan dulu, tapi saya mungkin juga bisa menjelaskan bahwa mungkin tidak ada juga ya, karena sudah dari sejak 2020 sampai 2000 yang terakhir kemarin, rekan-rekan sebelumnya itu mengumpulkannya hanya file tesisnya. Karena apa? Di perpustakaan itu tempatnya sudah untuk tugas akhir itu sudah space-nya sudah tinggal sedikit sekali. Sedangkan satu angkatan itu ada 475 itu untuk sarjana. Untuk yang magister memang tidak terlampau lebih dari 100 untuk satu angkatannya, tetapi untuk menyeragamkan itu akhirnya kalau S1 Sovel. Nah, S2 ini juga mengikuti, akhirnya sudah berjalan selama pandemi ini sampai kemarin pas udah selesai menjadi endemi. Belum ada hardcover lagi sih, belum ada hard copy lagi sih, jadi hanya Sovel ya. Jadi saya harapkan ini sudah dimudahkan, tapi mungkin saya juga perlu confirm lagi ke Pak Tommy dan Bu Naomi bagaimana, apakah perlu hard copy atau tidak. Tapi saya reminder lagi ke rekan-rekan untuk segera saja mengerjakan yang Sovel. Kalau mau di hard copy kan mudah saja ya. Sovel yang setelah tersusun rapi itu tinggal diserahkan ke tempat fotokopian gitu. Kalau rekan-rekan kepusingan memecah-mecah itu tadi sih sebenarnya ada jasa juga di tempat fotokopian biasanya. Karena saya mengalami ketika studi S1, S2 itu juga saya menyerahkan ke pihak yang kedua ya jatuhnya ya. Karena saya masih harus dirapikan ini itunya untuk hal penyusunan atau di apa ya itu namanya ya, saya lupa nyebutnya. Tapi kalau kalian kerepotan bisa begitu minta tolong dipecah-pecahin terus dijadiin satu seperti ini ya untuk folder 1, 2, 3-nya. Rekan-rekan tinggal ngecek aja untuk memastikan gitu.
Tapi ini terserah ya, jangan diikuti kalau emang nggak suka, nggak mau begitu. Lanjut ke pengumpulan KTM atau KAP, kartu anggota perpus, ini nggak usah ya. Maksud saya tadi aja sovel itu aja. Terus ini saya sudah tuliskan menggunakan KTP yang tidak memiliki. Oke, seperti itu untuk pengumpulan ini. Saya ingatkan kembali rekan-rekan follow ini ya, karena saya biasanya bikin status di sini. Bikin status update terkait ini pengerjaannya, udah revisinya udah sampai mana gitu. Terus kalau udah follow, ya udah nanti di DM aja, kalau yang udah mengumpulkan DM aja. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab aja. 15 menit lagi kita akhiri nggak apa-apa. Gitu. Saya tunggu. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan, apa sudah sangat jelas? Kak Ayu, mau nanya dong terkait dengan lembar pengesahan, kan banyak nih yang belum menerima ya. Dan kita kan akan terkendala dengan hari libur juga ya. Itu kalau misalnya amit-amitnya kitanya didapat lembar pengesahannya itu after tanggal 30, itu jadinya seperti apa ya, Kak? Berarti jadinya seperti apa? Jangan ada perubahan, atau jangan ada saya harus bilang ini nggak oke nih, belum nih, kayak gitu. Jadi diusahakan dari rekan-rekannya kooperatif sama saya, kooperatif dalam hal penyusunannya sudah sesuai. Ini saya lihatkan contoh spreadsheet ya. Yang sudah mengumpulkan itu Mbak Stevinia sama Michael, sama Mas Michael. Nah, di sini nanti ini yang saya sebenarnya pengumpulan tesis Maret sampai apa? Juni kah? Ya, Juni ya. Berarti Juni ya. Ini tuh periode setelah setelah proses semester sebelumnya yang Januari itu loh. Jadi ini nanti saya share ya. Ini saya share. Ini saya kasih namanya rekap tesis. Tapi sebelum saya di sini dulu. Ini tadi yang hasil dari rekan-rekan isi itu loh, Google Form yang ini loh. Nah, tuh dari sini tuh. Izin Kak Ayu belum share screen. Oh iya, lupa. Oke, terima kasih. Share screen. Nah, nih, ini ya rekan-rekan ya, ini tampilannya. Nah, ini di file 1 pembuka, tolong tambahkan untuk file 1 berisi cover, lembar pengesahan, lembar pernyataan tidak jiplak, lembar. Nah, maksud saya yang kakak tanyakan barusan, usahakan banget nggak ada kesalahan ini. Jadi ketika saya ngecek, oh udah oke, bagus, gitu. Udah oke, jadi akan oke hasil akhirnya. Kalau ini kan yang oke cuma bagian ini, artikel, bagian PPT oke ada, bagian jurnal oke ada gitu. Tapi untuk bagian yang lain tolong tambahkan tanda tangan pada lembar pengesahan, itu belum ada. Jadi rekan-rekan jangan begini, karena Kak Ayu memintanya 30 Juni, terus punya saya belum sempurna, dalam artian belum dapat tanda tangan di lembar pengesahan, saya kumpulin aja udah beres. Bukan begitu, karena saya mintanya lengkap. Karena ini masterpiece-nya dan akan diupload ke repositori Untar, kok malah nggak ada TTD-nya, kan aneh gitu ya. Jadi mohon dilengkapi dulu, tidak usah buru-buru. Tapi karena nanti akan mepet ya, mungkin pemberian lembar pengesahan dari prodi, jadi pengembalian lembar pengesahan, jadi diusahakan rekan-rekan memberikannya ke saya sudah sesuai sama yang saya harapkan, dan saya tuliskan panduan pengumpulannya. Begitu ya. Oke, Jadi ada Mbak Ayu, gambaran. berarti alangkah lebih baik ketika semuanya selesai gitu ya Mbak Ayu ya, walaupun mungkin agak mepet ke 30 atau mungkin lewat dari 30 sedikit gitu ya Mbak Ayu, asalkan memang sudah selesai dulu dan dilengkapi dulu sesuai dengan requirement yang Mbak Ayu tadi udah share itu ya Mbak Ayu ya, maksudnya. Iya, betul banget. Oke, Begitu Mbak oke ya. Mbak Ayu. Soalnya mungkin tadi benar concernnya Mbak Giovanni, takutnya misalnya nih Mbak Ayu, gara-gara kita kejar deadline tanggal 30, ternyata ada here and there yang ternyata masih belum selesai nih.
Akhirnya kita Iya. masukin Google Form lagi tapi belum lengkap. Akhirnya kan jadi membuat 2 kali kerja kan Mbak Ayu. Berarti kalau saran dari Mbak Ayu, mending dilengkapi dulu semua sampai benar-benar sesuai dengan requirement baru di-upload gitu ya Mbak Ayu ya? Iya, setuju banget kayak gitu ya. Oke, Jadi oke Mbak Ayu noted. Terima kasih Mbak Ayu. sama-sama rekap pengumpulan tesis. Jadi tapi kita perlu reminder prodi ya, rekap pengumpulan tesis. Juni 2023. Dah, baru dua mahasiswa. Mbak Ayu kalau izin tanya, Boleh. Ada apa? Boleh. iya Mbak, kan ini ada beberapa yang belum dapat lembar yang pengesahan yang email itu ada beberapa yang belum nerima. Sedangkan ini terakhir pengumpulan itu tanggal 30. Nah, misalkan belum menerima emailnya itu untuk lembar pengesahan yang sudah ditandatangani sebelum tanggal 30, apakah boleh mengumpulkan Gform lewat dari tanggal 30 atau gimana? Begini, jawaban saya singkat jelasnya begini. Mengumpulkannya setelah semua rapi sebelum sambil menunggu lembar pengesahannya, kita menjadikan ini gerakan pengingat gitu ya di grup ini, daftar nama gitu ya yang belum mendapatkan pengembalian lembar pengesahan dari prodi, itu langkah pertama. Terus langkah yang kedua, jawaban saya dari pertanyaan Mbak barusan adalah ngisinya kalau udah semua lengkap. Jadi kalau emang itu kelewat tanggal 30 saya izinkan, tapi saya mohon harus sesuai. Jadi saya udah nggak tuh ngecek tuh kayak gini tuh, harus tolong kayak gitu, tolong gitu, nggak usah tolong gitu ya. Jadi langsung saya udah oke nih, udah sesuai nih sama panduan. Jadi ini harus sesuai banget, harus udah sesuai, udah bener sesuai. Terus saya kasih fasilitasnya lagi, saya share punya orang lain yang dulu yang udah mengumpulkan gitu ya, siapa ya, Jordan. Tunggu. Jadi begitu ya, jawabannya udah jelas ya. Boleh mengumpulkan lewat dari tanggal 30 Juni, tapi tolong dibuat gerakan pengingat kepada prodi supaya lembar pengesahannya itu kiranya kapan. Kemudian kita tulis daftar yang belum menerima lembar pengesahannya lagi. Dan diusahakan harus sesuai sama yang prosedur pengumpulannya itu. Perpustakaan bagaimana? Gitu Mbak, jawaban saya. Sudah bisa diterima dengan jelas? Bagaimana? Oh iya, baik Mbak Ayu. Ini kan berarti file-filenya itu ditaruh di satu Google Drive yang sama ya Mbak Ayu ya. Jadi misalkan nanti mungkin worst scenario-nya belum dapat lembar pengesahan, lebih baik saya tunggu dapat baru saya upload semuanya setelah dapat gitu ya. Asalkan Iya. memang itu ya yang Mas Mbak Ayu dipastikan udah benar semua gitu ya. Iya benar. Makanya biar benar semua, saya mendukungnya dengan saya berikan contoh yang terdahulu ya. Kemudian saya berikan tadi rekap tesisnya. Kalau yang udah ngumpulin nanti dicek. Ini mana ya lembar-lembarnya ya. Mbak Ayu izin Mbak, kalau nanti misalnya pada saat lagi prepare kita ada kebingungan, kita bisa kontak Mbak Ayu ya Mbak Ayu.
Halo. Ini saya terdengar? Halo. Mbak, tapi putus-putus. Ya putus-putus Mbak. Putus. Rekan-rekan, sebelum ini kok jadi putus-putus tambah dulu ya. Kita foto dulu ya. Coba ada yang bisa buka video lagi selain Mbak Giovanni, Mbak Pip. Udah, ini aja yang mau buka video Mbak Winnie. Oke, kita foto ya untuk dokumentasi ya. Oke, Mbak Winda, Mbak Priscila, Mbak Areta, Mbak Iklima Naura, Mbak Mandir. Ya, oke. Udah, kita foto ya. 1, 2, 3, senyum. Senyum dulu yang cakep. Mana? Iya, Mbak Winda kelihatan. Mbak Iklima, Mbak Areta. Cukup? Tidak, Mbak Priscila. 1, 2, 3, senyum. Sebentar, saya save dulu. Oke, 1, 2, 3 lagi ya. Once again, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Mbak Mandi senyum. Oke, cukup. Saya tadi udah keluar 3 kali loh. Kita ada mau yang dibahas lagi apa enggak? Mungkin gini aja Mbak, nanti kalau misalnya kita bingung, kita boleh tanya langsung ke Mbak Ayu ya Mbak ya. Karena takutnya kan misalnya kita review lagi rekamannya atau recordnya ternyata kita masih belum paham, misalnya gitu ya Mbak Ayu. Kita bisa kontak Mbak Ayu langsung ya. Boleh. Recordnya jadinya ini tadi yang record malah bukan saya ya? Iya, bisa jadi Mbak, gitu kan Mbak. ini saya uploadnya kemana ya? Karena kebetulan G Drive saya tuh hampir full. Uploadnya saya kasih apa ya? Alamat email ini dulu kali ya. Atau aku upload ke G Drive Untar, yang student Untar, nanti aku kasih aksesnya yang ke email perpus itu. Iya, semoga bisa malam ini ya, biar saya langsung download ya. Iya, ya. Nanti setelah ini coba saya upload. Semoga berhasil. Oh iya, ini tadi kita yang ikut berapa ya? 20-an lebih ya? Iya, kayaknya ada 21 ya kalau nggak salah ya. Waduh, yang kerekam cuma 17 atau 16. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Berarti kita akhiri ya Mbak. Udah, nggak ada pertanyaan lagi toh? Sudah, Bu Ayu. Oke ya. Kalau gitu silakan yang mau live silakan. Nanti saya upload dari Mbak Giovanni, kabari